Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi segmen pasar. Mengidentifikasi segmen pasar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, dan beragam. Yang kedua, perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen atau segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan harus mengidentifikasi segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan. Ketiga bagian tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap perilaku konsumen serta pemikiran strategis yang seksama. Selanjutnya yaitu pemasaran massal. Titik awal dalam mendiskusikan segmentasi yaitu pemasaran massal. Pemasaran massal ini disebut juga yaitu satu produk untuk semua pembeli. Nah, dalam pemasaran massal, perusahaan melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari satu produk ke semua konsumen. Pemasaran massal menjadi populer karena pasar berpotensial menjadi besar, biaya produksi yang rendah, harga konsumen murah atau terjangkau. Dalam keadaan saat ini, keinginan konsumen semakin banyak dan membutuhkan segmentasi pasar. Selanjutnya yaitu pemasaran segmen. Pemasaran segmen atau segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Adapun tugas pemasar yaitu bukan menciptakan, tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang dibidik. Maksudnya yaitu dia bukan menciptakan yang baru, tetapi dia mengidentifikasi mana yang cocok dan yang baik untuk segmen-segmennya. Yang kedua yaitu keunggulan. Keunggulannya yaitu merancang, memberi harga, melepaskan, dan mengantar produk atau jasa dengan yang lebih baik. Keunggulan yang kedua yaitu menyesuaikan program dan kegiatan pemasar untuk mengalahkan pesaing. Selanjutnya yaitu pemasaran pasar fleksibel. Terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, solusi telanjang, yaitu berisi produk atau jasa yang dihargai semua anggota segmen. Yang kedua yaitu opsi terbuka. Ini dihargai beberapa anggota segmen. Jadi, kalau solusi telanjang itu dihargai semua anggota, sedangkan opsi terbuka hanya beberapa anggota saja. Nah, yang selanjutnya yaitu penentuan karakter segmen pasar. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, preferensi homogen, yaitu ketika semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Yang kedua, preferensi terdifusi, yaitu konsumen memiliki preferensi yang bervariasi. Dan yang ketiga, yaitu preferensi kelompok, dihasilkan dari segmen pasar kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Dinar Gustiani Tias. Selanjutnya adalah pemasaran ceruk. Ceruk adalah pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk merupakan subsegmen, artinya pemasar biasanya mengidentifikasi satu segmen menjadi subsegmen. Ceruk yang menarik. Yang pertama, pelanggan bersedia membayar lebih. Artinya pelanggan mempunyai kumpulan kebutuhan yang berbeda. Mereka bersedia membayar lebih kepada perusahaan yang memuaskan mereka. Yang kedua, ukuran laba dan pertumbuhan potensial. Artinya, ceruk tidak besar tetapi mempunyai ukuran laba dan pertumbuhan potensial. Yang ketiga, tidak menarik pesaing lain. Yang keempat, keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Selanjutnya pemasaran lokal. Pemasaran lokal adalah pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Contohnya, Citibank menyediakan bauran layanan perbankan yang berbeda-beda di cabangnya tergantung pada demografi lingkungan sekitarnya. Pemasaran akar rumput adalah pemasaran lokal yang mencerminkan tren yang sedang tumbuh, berkonsentrasi khusus untuk berada
sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Contohnya, perusahaan Nike melibatkan konsumen sasaran seperti mensponsori tim sekolah lokal, klinik yang dijalankan oleh para ahli, dan penyediaan sepatu, pakaian, dan peralatan. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Fikri Khairul Imam Biguna. Selanjutnya, pemasaran individual. Pemasaran 1-1, pemasaran customized segmen 1. Gerakan customizing perusahaan. Penyelesaian masalah dengan cara memberdayakan konsumen, merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. Perusahaan menyediakan platform dan peralatan, kemudian pelanggan merancang produk mereka sendiri. Kendala yang dihadapi saat dilakukan penyesuaian: 1. Produk yang kompleks. 2. Peningkat biaya. 3. Pelanggan tidak tahu apa yang diinginkan. 4. Tidak dapat membatalkan pesanan. 5. Sulit diperbaiki. 6. Nilai penjualan yang kecil. Selanjutnya, dasar segmentasi pasar konsumen. 1. Segmentasi geografis. 2. Segmentasi demografis atau usia dan tahap siklus hidup, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, kelas sosial. 3. Segmentasi psikografis atau gabungan psikologis dan demografis. 4. Segmentasi perilaku dan berdasarkan atas perilaku konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Sari. Saya dari kelas MN19B. Di sini saya akan menjelaskan dan akan berpresentasi 3 hal. Baik, saya akan menjelaskan pertama, yaitu variabel segmentasi utama bagi pasar. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu variabel utama dalam segmentasi pasar. Pemasaran harus mencoba variabel segmentasi yang berbeda secara sendiri atau kombinasi untuk mencari cara terbaik untuk struktur pasar. Dan di sini terdapat beberapa variabel yang sering digunakan untuk segmentasi variabel. Variabel yang pertama, geografi, yang kedua, demografi, yang ketiga, psikografi, dan yang keempat, tingkah laku tertentu. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, variabel geografi. Geografi membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografi seperti negara, regional, provinsi, kota, wilayah, kecamatan, wilayah kelurahan, dan kompleksi perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah. Geografi ini atau beroperasi di semua wilayah. Itu yang dinamakan geografi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, demografi. Demografi membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status, perkawinan, jumlah keluarga, umur anak, pendapatan, jabatan, lokasi, geografis, pemilik rumah, agama, dan lain-lain. Faktor-faktor demografi ini merupakan dasar paling populer untuk membuat segmen kelompok konsumen. Itu yang dinamakan demografi. Dan yang ketiga yaitu segmentasi psikografik. Membagi pembeli menjadi kelompok beberapa berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Itu yang disebut dengan segmentasi psikografik. Yang terakhir, keempat, segmentasi tingkah laku. Membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan kesempatan ketika membeli mendapat ide untuk membeli atau menggunakan barang yang dibeli. Pembeli dapat dikelompokkan menurut kesempatan ketika mereka mendapatkan ide untuk membeli.
Saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem segmentasi flash. Sistem segmentasi flash ini ada 8 macam. Yang pertama, inovator. Yang kedua, Tickers. Yang ketiga, Archives. Yang keempat, Expericast. Yang kelima, Bellyface. Yang keenam, Striface. Yang ketujuh, Max. Dan yang kedelapan, Survivors. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu segmentasi flash. Segmentasi flash itu pengukuran berdasarkan gaya hidup dan nilai bahasa digunakan oleh sistem flash yang merupakan akronim dari Values and Lifestyle. Sistem flash ini adalah pendekatan yang umum digunakan untuk penelitian tentang gaya hidup dalam menentukan segmentasi pasar. Dan menurut saya sendiri, segmentasi pasar itu penelitian untuk gaya hidup dalam menentukan segmentasi pasar. Dan lanjut saja, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu inovator. Inovator adalah sumber daya yang berlimpah, sehingga mereka dapat menikmati atau semua orientasi diri. Citra penting bagi mereka dapat sebagai ungkapan selera kemandirian dan karakter pilihan konsumsi. Mereka diarahkan pada hal-hal yang lebih baik dalam hidupnya. Itu pengertian inovator. Dan selanjutnya, Tickers. Tickers adalah kelompok sumber daya tinggi dari mereka yang berinovasi dan atau terinovasi oleh cita-cita. Mereka adalah profesional yang matang, bertanggung jawab, dan berpendidikan baik. Tetapi mereka berinovasi tentang apa yang terjadi di dunia ataupun di dunia yang sangat-sangat terbuka untuk ide-ide baru dan perubahan sosial. Jadi, Tickers itu berinovasi terhadap ide-ide baru tentang dunia. Lanjut saja, saya akan menjelaskan apa itu Archives. Archives adalah para konsumen yang sangat berorientasi pada presentasi mereka adalah orang-orang yang sukses, yang mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya. Nah, jadi Archives itu adalah mereka konservatif dan penghormatan otoritas dan status quo. Produk dan layanan mereka yang sangat prestisius yang menunjukkan keberhasilan mereka kepada rekan-rekannya. Lanjut saja, saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu Expericast. Expericast adalah kelompok sumber daya tinggi dari mereka yang terinovasi oleh ekspresi diri. Mereka memiliki banyak energi yang mereka tuangkan untuk latihan fisik dan sosial. Jadi, mereka itu adalah konsumen yang rajin menghabiskan banyak untuk dipakai dengan penekanan khusus dan produk tersebut dan layanan yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Bellyface. Bellyface adalah kelompok sumber daya rendah dari mereka yang termotivasi. Mereka adalah konsumen yang konservatif dan dapat diprediksi serta menyukai produk-produk dengan merek mapan. Jadi, Bellyface itu kehidupan mereka terpusat kepada keluarga, tempat ibadah, komunitas, dan bangsa.
mereka memiliki pendapatan moderat. Selanjutnya, yang keenam, strikers. Strikers adalah mereka memiliki nilai sangat mirip dengan achievers, tetapi memiliki lebih sedikit sumber daya ekonominya, sosial, dan psikologi. Selanjutnya, yang ketujuh, max. Max adalah orang-orang praktis yang menghargai kemandirian. Mereka fokus pada keluarga yang akrab, pekerjaan, dan rekreasi fisik, dan memiliki sedikit minat pada dunia yang lebih luas. Sebagai konsumen, mereka menghargai produk praktis dan fungsional. Selanjutnya yang terakhir yaitu survivor. Survivor adalah pendapatan terendah. Mereka memiliki sumber daya terlalu sedikit untuk dimasukkan dalam orientasi diri konsumen. Mereka cenderung menjadi konsumen yang loyal terhadap merek. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pemecahan segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah jenis segmentasi pasar, di mana pembagian target pasar didasarkan pada pola kebiasaan konsumen dalam menghabiskan waktu dan uang mereka. Konsumen biasanya berbeda dalam hal keinginan, sumber daya, sikap, pembelian, dan praktik pembelian mereka. Perkenalkan, nama saya Panda Nuaini dari Manajemen 19B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar segmentasi pasar bisnis. Kita ketahui bahwa pasar bisnis merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Dalam segmentasi pasar bisnis ini terdapat beberapa faktor. Ada yang pertama, faktor demografis, variabel operasi, pendekatan pembelian. Selanjutnya faktor fungsional, faktor situasional. Yang terakhir adalah karakteristik pribadi. Selanjutnya adalah penentuan target pasar. Setelah mengidentifikasi peluang segmen pasar, diputuskan beberapa banyak dan segmen mana yang disasar. Yang pertama ada segmentasi berdasarkan kebutuhan. Di sini, pelanggan atau konsumen yang mempunyai kebutuhan sama itu dikelompokkan dengan manfaat yang diinginkan seorang konsumen utamanya. Kemudian ada identifikasi segmen. Di sini dari segmentasi kebutuhan, lalu mereka dikelompokkan atau ditentukan secara demografis, secara gaya hidup, kemudian juga perilaku pengguna. Selanjutnya ada daya tarik segmen. Sini menggunakan seperti pertumbuhan pasar gitu kan, intensitas persaingan dan juga akses pasar. Ada juga profitabilitas segmen. Di sini profitabilitas segmen kita harus menentukan profitabilitas segmen tersebutnya atau pendapatan dari segmen-segmen kita. Selanjutnya ada positioning segmen. Untuk positioning segmen ini diciptakan promosi nilai dan strategi positioning harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik seorang pelanggan. Ada juga tes kesamaan atau ASI test. Dalam ASI test ini menciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya tarik seorang pelanggan atau strategi positioning segmen. Ada juga strategi bauran pemasaran, memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran seperti produk, harga. Ya, selanjutnya dengan saya Umi Widianingrum dari MN19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, kriteria segmentasi efektif.
Tidak semua skema segmentasi bermanfaat. Misalnya, pembeli garam dapat dibagi menjadi pelanggan berambut pirang dan pelanggan berambut gelap. Tetapi warna rambut tidak relevan dengan pembelian garam. Selain itu, jika semua pembeli garam membeli garam yang sama setiap bulannya, percaya bahwa semua garam itu sama dan hanya akan membayar satu harga untuk garam. Pasar ini dapat disegmentasikan secara minimal dari sudut pandang pemasaran. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. Yang pertama, terukur, yang artinya ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua, substansial, yaitu segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga, dapat diakses, yaitu segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat diferensiasi. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Jika wanita menikah dan wanita yang belum menikah mempunyai respon yang sama terhadap penjualan parfum, mereka tidak mempresentasikan segmen yang terpisah. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan dan menarik dan melayani segmen. Iya, sekarang yang kedua, yaitu tentang mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Ada beberapa unsur. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Melalui pemasaran terkonsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan kehadirannya di pasar akan kuat. Selain itu, perusahaan menikmati keekonomisan operasi melalui spesialisasi produksi, distribusi, dan promosinya. Jika perusahaan memimpin segmen, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasinya. Dan yang kedua, spesialisasi selektif. Apa itu spesialisasi selektif? Yaitu perusahaan memilih sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik, dan tepat. Mungkin ada sedikit atau tidak ada sinergi antara segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen menjanjikan sebagai penghasil uang. Strategi multi segmen ini mempunyai kelebihan, yaitu mendiferensifikasikan resiko perusahaan. Dan yang ketiga, spesialisasi produk. Yang di sini yang dimaksud spesialisasi produk itu produk yang dijual ke beberapa segmen. Nah, yang dimaksud itu ya perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Dan yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Dan yang terakhir, cakupan pasar penuh. Cakupan pasar penuh itu
Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Hanya perusahaan yang sangat besar yang dapat melaksanakan strategi umum liar. Melalui pemasaran tanpa diferensiasi, dalam pemasaran tanpa diferensiasi, perusahaan mengabaikan beberapa segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Perusahaan merancang sebuah produk dan program pemasaran yang akan memberi produk tersebut citra yang unggul dan menarik jumlah pembeli terluas. Dan rancangan ini tergantung pada distribusi dan iklan massal. Pemasaran tanpa diferensiasi adalah contoh pemasaran untuk standarisasi dan produksi massal dalam proses manufaktur. Dalam pemasaran terdiferensiasi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk setiap segmen. Pemasaran terdiferensiasi biasanya menciptakan lebih banyak total penjualan dibandingkan pemasaran tanpa diferensiasi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang kriteria segmentasi efektif, kemudian mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pertimbangan tambahan. Sebenarnya ada 2 pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen, yaitu rencana invasi segmen per segmen dan pilihan etika target pasar. Tetapi saya akan menjelaskan satu, yaitu rencana invasi segmen per segmen. Apa sih itu? Nah, yaitu perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pada satu waktu. Pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan di kemudian hari. Nah, jadi rencana invasi segmen per segmen itu hanya perusahaan saja yang mengetahui, perusahaan lain tidak boleh mengetahui ya. Jadi itu seperti rahasia. Nah, sekian dari saya untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.